Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai tulangan geser pada struktur kolom, di mana kompetensi mahasiswa adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami perilaku geser yang terjadi pada struktur kolom, kemudian penerapan konsep gaya geser pada kolom, dan mampu menganalisis atau desain tulangan geser pada kolom. Baik, yang pertama kita akan membahas terkait dengan perilaku geser kolom, ya. Perilaku geser biasa juga disebut sebagai gaya geser, ya, ataupun pada mekanika teknik sudah dipelajari yang biasa disebut sebagai gaya lintang. Ya, gaya geser dan gaya lintang ini merupakan gaya yang bekerja pada struktur kolom, sehingganya kolom harus memiliki komponen untuk memikul gaya geser tersebut. Nah, untuk gaya geser ini lebih difokuskan akan dipikul oleh berupa tulangan geser atau tulangan sengkang. Seperti pada gambar yang ada di layar ini, terlihat bahwasanya ini adalah sebuah kolom yang terletak di antara dua buah balok, dua buah struktur balok, yang kalau kita lihat detail daripada kolomnya, dia memiliki tulangan geser 3 kaki diameter 13 jarak 100. Ya, deform 13 ya. Tulangannya itu berupa tulangan strip atau tulangan deform ya, ulir. Nah, ini dia. Berarti 3 ini yang mana? 1, 2, 3 ya. Arah vertikal juga 1, 2, 3. Ada sumbu Y ya. Jadi itu disebut dengan 3 kaki. Yang kedua adalah konsep geser kolom ya. Pada prinsipnya konsep desain geser pada kolom sama dengan yang sudah kita pelajari pada konsep geser balok ya. Hal ini hal yang menjadi perbedaannya di mana? Yaitu besaran nilai kuat geser yang berasal dari material beton ya, atau VC, di mana pada elemen kolom merupakan elemen struktur yang memikul beban kombinasi antara aksial dan momen lentur, sehingganya besaran VC ataupun sumbangan kuat geser daripada kolom daripada beton akan berbeda dibandingkan dengan yang terjadi pada elemen balok ya, di mana pada elemen balok didominasi oleh momen lentur, sementara pada kolom terjadi gaya kombinasi aksial dan momen. Nah, untuk pembahasan mengenai VC atau gaya geser yang disumbangkan oleh tahanan geser yang disumbangkan oleh beton, itu dapat dilihat di SNI 2847 2019 pasal 22.5.6.1 ya. Di mana di sini besaran VC adalah 0,17 dikali 1 dikurang NU dibagi 14 AG tutup kurung dikali lambda dikali akar FC prime dikali BW dikali D. Di mana untuk NU itu adalah besarnya gaya aksial terfaktor ya, yang biasa secara umum disebut dengan istilah PU ya. Kemudian AG adalah agros atau luas penampang kolom. Kemudian lambda itu adalah faktor konstanta, di mana nilainya 1 untuk beton normal. Kemudian FC prime ya, kuat tekan beton. BW adalah dimensi terkecil dari penampang kolom ya, nilai terkecil dari panjang kali lebar kolom. Kemudian D itu adalah tinggi efektifnya kolom. Biasanya di sini diambil angka 0,8 dikalikan tinggi kolom. Namun bila ingin memperoleh nilai VC yang lebih detail, maka bisa mengacu kepada SNI 2847 2019 pasal 22.5.6.1. Terdapat dua persamaan yang nilainya dapat diambil. Jadi diambil nilai terkecil dari dua persamaan tersebut. Yang pertama adalah VC dalam kurung 0,16 dikali lambda dikali akar FC prime ditambah 17 dikali rho W dikali VU dikali D dibagi MU dikurangi NU dikali 4H dikurangi D per 8 tutup kurung dikali BW dikali D ya. Di sini untuk NU adalah gaya aksial terfaktor, kemudian VU adalah gaya geser terfaktor atau gaya geser gaya dalam yang terjadi ya, gaya geser yang terjadi. Kemudian MU adalah momen lentur terfaktor ya, hasil dari momen yang terjadi pada penampang kolom. Sementara rho W adalah rasio antara luas tulangan terhadap luas efektif ya, atau BW kali D ya. Nah, persamaan B
tidak perlu digunakan bila nilai MU dikurang NU dikali 4H kurang D per 8 ini kecil daripada 0. Sehingga nilai VC dapat kita hitung dengan formula 0,29 dikali lambda kali akar FC prime dikali BW dikali D dikali akar 1 tambah 0,29 kali NU dibagi AG. Ya, itu adalah nilai VC seandainya nilainya kecil dari 0. Ya, nilai MU kurang NU kali 4H kurang D per 8 kecil dari 0. Kemudian nilai MU dan VU dapat diambil serentak pada penampang tersebut. Ya, dari dua persamaan tersebut diambil nilai terkecil untuk merepresentasikan gaya geser yang disumbangkan oleh material beton pada elemen kolom. Terkait kebutuhan tulangan geser kolom, perhitungan dan konsepnya sama seperti apa yang terjadi pada balok. Dengan kata lain, kebutuhan tulangan geser ditandai apabila VS itu kekuatan geser yang dipikul oleh tulangan itu lebih besar daripada V ultimate dibagi V dikurangi VC. Ya. Kemudian aturan terkait penulangan sengkang pada kolom baik diameter dan jarak sengkang diatur dalam SNI 2847. Ya, secara umum ada 3 jenis ya. Sengkang ikat, sengkang spiral, dan sengkang pengekang. Kemudian kita masuk ke prosedur rincian prosedur desain untuk tulangan geser kolom. Ya, yang pertama tahapannya adalah kita menghitung terlebih dahulu kuat geser yang disumbangkan oleh beton atau istilahnya disebut dengan VC. Kita tahu bahwasanya beton pun juga memiliki gaya geser. Ya. Nah, di sini berapa sih besarnya? VC adalah 0,17 dikali 1 ditambah NU per 14 AG tutup kurung dikali lambda dikali akar FC prime kali BW dikali D. Ya, setelah kita dapatkan nilai VC, kita langkah selanjutnya bisa dilakukan pengecekan syarat kekuatan atau kemampuan penampang, ya, syarat kecukupan penampang, ya, istilah lainnya. Di mana V ultimate itu kecil dari V dikali VC ditambah 0,66 dikali akar FC prime dikali BW dikali D. Nah, seandainya VU kita yang didapatkan itu lebih besar dari persamaan ini, maka perlu penampang kita perbesar. Ya. Kemudian langkah ketiga kita menghitung nilai kuat baja menahan gaya geser rencana ya. Jadi atau VS ya. VS itu berapa sih kekuatan baja dalam memikul gaya geser dengan formula V ultimate dikurangi VVC dibagi V. Setelah itu langsung ke step keempat kita tentukan jarak tulangan geser di mana jarak tulangan geser itu berada di antara Smax dan Smin ya. Lebih besar daripada Smin, lebih kecil daripada Smax. Jadi Smin itu adalah 4/3 diameter agregat. Ya, sengkang minimum itu harus besar sama dari 4/3 diameter agregat. Kita asumsikan agregat maksimumnya sesuai dengan kondisi lapangan. Maka disitulah dasar kita dalam menentukan S minimum. Kemudian S maksimum adalah dari nilai terkecil dari 3 persamaan berikut. Yang pertama adalah 16 dari diameter sengkang, yang kedua adalah 48 dari diameter tulangan lentur, yang ketiga adalah selebar B atau penampang terkecil ya. Jadi dimensi terkecil dari penampang, panjang kali lebarnya, lebar kali tinggi kolom ya, maksudnya gitu. Jadi kita pilih yang terkecil. Jadi nilai S yang diambil harus lebih besar daripada S minimum dan lebih kecil daripada S maksimum. Setelah kita dapatkan nilai S, maka kita dapat menghitung luas tulangan teoritis atau AVT, di mana dapat kita hitung dengan VS ya dikalikan dengan S atau spasi dibagi FYT dikali D. Nah, setelah dapat nilai AVT, kita dapat menghitung nilai luas tulangan geser aktual, di mana kita pilih terlebih dahulu diameter tulangan yang akan kita pakai, sengkang yang kita pakai. Contohnya pakai diameter 10 atau diameter 13, biasanya itu ya. Setelah dapat diameter sengkangnya, maka kita dapat menghitung luas satu buah tulangan yang sudah kita pilih tadi. Kemudian kita akan menghitung berapa kaki sengkang yang kita butuhkan dengan formula N sama dengan AVT dibagi A ya. Jadi luas tulangan geser teoritis dibagi luas tulangan yang kita pakai ya. Maka nanti setelah N yang kita dapatkan, maka kita dapat menghitung luas tulangan geser aktual di mana nilainya adalah AV sama dengan N jumlah kaki dikali A. A adalah luas dari
satu tulangan yang kita ingin pakai di lapangan. Entah itu diameter 10, diameter 12 atau 13. Kemudian yang ketujuh, kita hitung kembali nilai VS berdasarkan hasil tulangan yang aktual, di mana nilai VS adalah AV dikali FYT dikali D per S. Setelah dapat nilai VS, baru kita cek kembali kapasitas penampang dengan rumus V dikali Vn besar sama daripada V ultimate. Di mana Vn sendiri ataupun kapasitas geser nominal daripada penampang adalah kapasitas dari beton ditambah dengan kapasitas geser daripada baja. Segitulah kekuatan penampang kita. Di mana kapasitas penampang VVN harus lebih besar daripada V ultimate atau beban geser ataupun gaya lintang yang bekerja. Secara umum, formasi dari tulangan geser pada kolom jika mengacu kepada ICI detailing manual ya dapat dilihat sebagai gambar seperti berikut. Ya, seperti ini ada yang konfigurasi 6 tulangan. Ya, jika seandainya S ataupun spasi tulangan utama kita di sini lebih kecil daripada 150, maka tidak diperlukan ties ya. Kemudian jika seandainya spasi kita lebih besar daripada 150, maka akan diperlukan ties di tengahnya atau pada bagian tulangan yang jaraknya lebih besar daripada 150. Nah, berikutlah konfigurasi untuk 8 tulangan bentuk sengkangnya, kemudian ini 12 tulangan dan berikut adalah untuk 16 tulangan ya. Tulangan utama maksudnya. Ya, jadi kalau jumlah kaki kita sudah tahu ya, kalau ini adalah 2 kaki, ini 3 kaki. Kalau yang seperti ini adalah 4 kaki untuk sengkang. Berikut contoh soal yang dapat kita praktekkan. Yang pertama adalah sebuah struktur kolom tak bergoyang dengan tinggi 6 meter ya, dikekang oleh balok pada ujung atas dan bawahnya. Kolom tersebut terletak pada lantai 3 dari sebuah struktur gedung. Nah, gaya geser yang terjadi adalah sebesar atau VU ya, sebesar 490 kN, sedangkan gaya aksial yang terjadi atau PU adalah senilai 1.265.923 Newton. Di sini kita disuruh untuk merencanakan pendulangan geser atau sengkang pada kolom agar mampu memikul beban rencana di atas. Di mana untuk properties kolom adalah sebagai berikut, B dan H-nya sama, ya, lebar kali tingginya sama, 600 kali 600, FC prime-nya 21 MPa, F yield-nya 420 MPa, diameter tulangan lenturnya ada 12 buah, ya, diameter 22 untuk tulangan longitudinalnya. Kemudian diameter tulangan sengkang kita itu 12, tulangan polos ya, atau bisa disebut dengan tulangan transversal. Kemudian tebal selimut 40. Nah, langkah 1, yang pertama adalah menghitung nilai kuat tekan beton menahan gaya geser ya. Jadi nilai kuat beton menahan gaya geser atau VC ya. Jadi VC itu juga memiliki kemampuan menahan gaya geser. Dengan rumus adalah 0,17 dikali 1 ditambah NU dibagi 14 dikali AG dikali lambda dikali akar FC prime dikali BW dikali D. Ya. Di sini NU-nya sudah dapat tadi dari soal. Ini NU itu sama seperti PU ya. Kemudian agros adalah luas penampang 600 kali 600. Kemudian FC prime kita 30. BW kita adalah 600 ya, lebar penampang balok kita. Kemudian D ataupun tinggi efektif kita adalah 0,8 dari tinggi kolom ya. BW itu adalah lebar kolom ya, lebar kolom. Kemudian D itu adalah tinggi efektif 0,8 dari lebar tinggi kolom ya. Jadi 600 ya. Didapat nilainya adalah 335.521 Newton. Kemudian kita cek syarat kemampuan penampang atau syarat kecukupan penampang, di mana kita akan melakukan pengecekan dengan formula adalah V ultimate kecil dari V dikali VC ditambah 0,66 kali akar FC prime kali BW dikali D. Nah, ini sudah ada semua, VC sudah ada, FC prime, BW dan D juga sudah ada. Maka dilihat hasilnya, nilainya adalah 1.032.474. Berarti memenuhi syarat. Karena kenapa? Karena VU kita cuma 490.000 Newton. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya VU kita lebih besar? Ya, contohnya dapatnya 1.500.000. Sementara dia itu persamaan di sebelahnya adalah 1.032.000. Maka perlu kita perbesar penampang kolom. Ya, kita perbesar penampang kolom. Nah, kira seperti itu. Kemudian untuk menghitung nilai VS, ya, VS rencana berdasarkan kategori yang sudah ditentukan,
Ya, kemudian di mana VS ini dapat kita hitung bahwasanya VVS sama dengan V ultimate dikurangi VVC. Maka VS sama dengan VU dikurangi VVC dibagi V ya, karena V-nya pindah ke sebelah. VU-nya sudah dapat, ya VC juga sudah ada, dapat hasil VS sama dengan 317.812 Newton. Setelah itu kita akan menentukan jarak antar tulangan geser ya berdasarkan SNI 2847/2019. Batas minimum dari jarak antar tulangan geser adalah seperti tadi. S minimum kita adalah 4/3 dari diameter agregat. Di sini diasumsikan agregat kasar maksimum kita 40 mili. Sehingga jarak sengkang minimum adalah 4/3 dari 40, yaitu sejauh 53 mm. Nah, ini adalah jarak sengkang minimum. Kemudian kita cek juga jarak sengkang maksimum, itu nilai terkecil dari yang pertama adalah 16 diameter sengkang, dapat nilainya 192 ya, kemudian atau 48 dB. 48 dB itu dB kita 22 ya, 48 kali 22 berarti 1056 mm atau sejauh lebar terkecil ya dari penampang kolom yaitu 600 ya, karena B dan H-nya sama kita, maka diambil angka 600. Nah, maka dari ketiga ini yang terkecil adalah 192. Ya, dari S maksimum kita adalah 192. Jadi, S harus kita tentukan lebih besar daripada 53, lebih kecil daripada 192. Nah, di sini kita pilih S sebesar 150. Setelah ditentukan S atau jarak sengkang, maka dapat dihitung luas nilai AV-nya, ya, luas tulangan gesernya. Ya kan, luas tulangan geser. Di mana luas tulangan geser adalah VS dikali S per FYT dikali D. Ya. Maksudnya yang teoritis ya. Luas teoritis ya. VS sudah didapatkan dikali S jarak sengkang 150 dibagi tegangan leleh baja 240 dikali tinggi efektif ya. Didapat luas tulangan geser teoritis kita sebesar 413,818 mm persegi. Setelah itu hitung nilai tulangan geser yang aktual ya. Kondisi aktual yang sesuai dengan tulangan yang ada di pasaran. Ya, di mana kita menggunakan diameter 12 pada soal, maka terlebih dahulu kita pakai hitung luas satu buah tulangan dengan diameter 12. Maka didapat luasnya adalah 113,04 mm persegi. Dari hal ini kita dapat menentukan jumlah kakinya. Ya, kalau kita memakai tulangan diameter 12, berapa kaki sih? Ya, atau dengan notasi N, N sama dengan AVT atau A teoritis dibagi dengan A aktual ya, ataupun luas satu buah tulangan yang sudah kita pilih. Berarti 413 dibagi 113 dapat angka 3,66. Nah, di sini dapat kita nyatakan bulatkan ke atas menjadi 4 kaki. Sehingga luas tulangan aktual setelah kita sesuaikan dengan diameter tulangan yang akan kita pakai dapat sebesar AV sama dengan 4 N ya, N-nya 4 dikali luas satu buah tulangan 12, diameter 12 yaitu 113,04. Maka dapat luas tulangan aktual kita adalah sebesar 452,16 mm persegi. Kemudian hitung kembali nilai VS ya berdasarkan luas tulangan aktual ya, gaya geser dapat dihitung dengan persamaan VS sama dengan AV. AV yang terbaru 452,16 kali FYT 240 dikali tinggi efektif 0,8 kali 600 dibagi 150. Dibagi 150 ya, didapat nilainya sebesar 347.259 Newton. Setelah dapat VS, kita dapat menghitung kembali nilai VN ya, kapasitas geser dari penampang kolom, yaitu adalah penjumlahan dari kapasitas geser dari beton ditambah kapasitas geser dari baja ya. Jadi kita jumlahkan 335.521 kita tambah 347.259 sama dengan 682.780 Newton. Setelah dapat Vn kita kalikan dengan V ya, maka dapat nilai VVN kita 512.085 Newton, di mana ini lebih besar daripada VU. VU pada soal itu bekerja sebesar 490.000 Newton. Jadi di sini tulangan geser yang digunakan di sepanjang kolom adalah 4 kaki, diameter 12, polos, jarak 150 mili. Adapun hasil akhir daripada desain kolom penampang
Tulang gesernya dapat kita lihat pada gambar ini. Ya, terlihat 4 kaki diameter 12, jarak 150. Ketika kita potong penampang kolomnya, akan terlihat seperti ini. Kakinya 1, 2, 3, 4 arah X, arah Y juga 1, 2, 3, 4. Nah, dalam kasus ini tulangan geser sengaja disamakan sepanjang kolom. Ya, jadi baik di tumpuan maupun di lapangan. Namun, seandainya sudah perencanaan detail oleh perencana tentunya, maka bisa jadi sudah berbeda nanti dibagi penampang ini menjadi dua, yaitu daerah tumpuan atau disebut dengan zona sendi plastis dan daerah lapangan. Ya, jadi kalau yang bagian yang mendekat ke tumpuan itu disebut dengan sendi plastis, ya. Bagian lapangan atau bagian tengah, arah ke tengah itu disebut dengan bagian lapangan. Nah, itu bisa jadi nanti akan membentuk terdapat dua variasi, ya. Bisa jadi nanti pada tumpuan akan berbeda tuh jarak antar kerapatan sengkangnya antara tumpuan dengan lapangan, ataupun jumlah kakinya bisa berbeda, ya, tergantung nanti kategori desain struktur penahan beban gempa. Bisa disebut dengan apakah dia sistem rangka pemikul momen biasa atau sistem rangka pemikul momen menengah atau SRPMK, ya, sistem rangka pemikul momen khusus. Tapi ini untuk eh, pembahasan lanjut. Kalau untuk vokasi mungkin belum kita butuhkan untuk perkuliahan ini. Demikian dan terima kasih.